Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semuanya ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah selalu menyaksikan video konten-konten saya, dan terima kasih yang sudah selalu like, share, dan tentunya terima kasih banyak yang sudah mensubscribe setiap video-video saya. Jazakumullahu khairan. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimanapun anda berada, pada kali ini saya ingin membahas tentang ibu. Kenapa ibu? Karena baru-baru saja ini kita semuanya memperingati hari ibu. Medsos, orang mengupload, orang memberikan semacam reward, orang memberikan semacam penghargaan terhadap jasa-jasa dari ayah dan ibu kita, dan benar, itu tidak salah. Ini menarik sekali hadirin. Ibu, gambaran secara filosofisnya adalah ada rumah di surga, ada surga di rumah kita. Terbalik tadi. Jadi ada surga di rumah kita. Siapa surga di rumah kita yang saya maksud? Dia adalah kedua orang tua kita. Subhanallah. Saya mengatakan ini serasa hati saya bergetar. Seakan-akan hati saya berlinang air mata. Apa? Karena untuk berbicara tentang dua orang yang begitu hebat, yang berjasa dalam kehidupan kita, saya pribadi, tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata yang begitu indah. Anda bisa merangkai kalimat yang begitu indah, tapi ketika Anda berhadapan dengan ayah dan ibu kita, ketika kita ingin menceritakan jasa ibu kita, subhanallah, maka hati kita, maka kata-kata itu akan sulit untuk kita rangkaikan. Kenapa? Begitu keberkahannya, begitu mulianya, dan tidak lain begitu keramatnya lah kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, ada surga di rumah kita. Siapa surga di rumah kita? Dia adalah kedua orang tua yang baru-baru saja, kemarin saja, yang engkau memperingati bersama-sama. Ingat, memperingati hari ibu ini perbedaan di antara para ulama. Tapi yang paling terpenting adalah bukan setiap tahun, akan tapi setiap detik, setiap waktu kita untuk diperintahkan birrul walidaini, untuk memuliakan kedua orang tua kita. Ada salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan bahwa Allah itu ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi, al-barakah ma'akabirukum. Jadi kata Nabi, al-barakah ma'akabirukum. Jadi keberkahan akan menyelimuti kehidupan kita. Jadi keberkahan itu akan menghiasi kehidupan kita manakala kita menghargai, kita memuliakan, kita bertanggung jawab, dan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Setelah selesai anda nonton video saya pada kesempatan kali ini, setelah anda menonton, menyaksikan, coba silahkan anda pulang ke rumah masing-masing. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita dan kita tidak mendapati kedua orang tua kita sudah tiada misalnya, maka akan terasa perbedaan di dalam rumah kita. Kenapa? Rumah yang kita tempati manakala kedua orang tua kita sudah tiada, maka rumah itu akan terasa begitu gersang, akan terasa seperti gersang. Kita lihat pohon-pohon yang tidak
hiasi dengan daun-daun akan terasa gersang. Rumah yang sudah tiada kedua orang tua kita, maka rumah tersebut akan terasa begitu gersang, dan kehidupan di dalam kehidupan kita dan keberkahan di dalam kehidupan kita Allah cabut. Kenapa? Karena tiadanya kedua orang tua kita, karena orang tua kita tiada. Itulah saya mengatakan bahwa ada surga di rumah kita. Tapi manakala ketika kita selesai dari menyaksikan, menonton video ini, coba Anda pulang ke rumah. Ketika Anda pulang ke rumah, Anda dapati ayah dan ibu kita di dalam rumah kita, dan Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melihat ayah dan ibu kita, untuk bisa merasakan senyumnya ibu kita, untuk kita bisa merasakan hangatnya tangan ibu kita, untuk kita bisa mendengarkan nasihat suara dari ayah ibu kita. Maka rumah itu akan terasa begitu berkah, dan tentunya Allah akan jauhkan, Allah akan angkat kegersangan di dalam suasana rumah kita. Ini berkat dari kedua orang tua kita. Saya hanya mengingatkan kepada diri saya dan kepada Anda semuanya bahwa apalah arti memperingati hari ibu ketika hari-hari selanjutnya, hari-hari ke depan, hari-hari yang akan datang, kita tidak memuliakan seperti kata-kata yang kita tulis di medsos. Ini hanyalah bentuk nasihat dari saya. Kalau kita bertanya-tanya, ada memang perubahan dalam kehidupan kita manakala ketika kita mengabdikan hidup kita kepada ayah dan ibu kita, maka hidup kita itu akan menjadi yang amat sangat luar biasa. Keberkahan dalam hidup kita atau banyak masalah dalam hidup kita berarti ada yang salah, ada yang kurang tepat ketika kita menjalani hubungan kepada kedua orang tua kita. Mungkin dulu hidup kita terasa berkah ketika kita dekat kepada kedua orang tua kita. Ketika kita sudah menikah, kita sudah jarang menghampirinya, jarang sudah mendengar suaranya, jarang tanya kabar, jarang untuk berbicara kepada kedua orang tua kita, sehingga keberkahan hidup yang dulunya dan sekarang itu seakan-akan yang sekarang itu lebih terasa beban, terasa banyak masalah, terasa banyak sekali problematika. Kenapa? Mungkin ada yang salah di dalam pelaksanaan kita, cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Keberkahan itu Allah akan cabut manakala ketika kita berlaku kurang baik kepada kedua orang tua kita. Keberkahan itu, saya ulangi, akan Allah cabut manakala hubungan kepada kedua orang tua kita itu jauh. Bahkan ketika kita menjadi anak yang tidak bisa bermanfaat untuk kedua orang tua kita, kita selalu membangkang, kita selalu menghardik, kita selalu berkata kasar, kita tidak peduli, kita begitu perhitungan kepada mereka, bukan yang lebih miris lagi, kita menelantarkan mereka, kita tidak mengurusinya. Inilah yang terjadi. Keberkahan dalam hidup kita akan Allah cabut, serta Allah ganti dengan musibah. Allah ganti dengan musibah-musibah yang akan menyelimuti kehidupan kita. Kalau kita bertanya-tanya kenapa musibah ini datang kepada diri kita, masalah di rumah, masalah di kantor, masalah dengan saudara, masalah dengan kerabat-kerabat, kenapa? Mungkin ada yang salah di dalam kita sebagai anak ketika kita melakukan hubungan kepada ayah dan ibu kita. Ada yang salah, mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita tidak peduli, atau mungkin kita menyakiti ayah dan kedua orang tua kita. Inilah sebenarnya yang harus kita cek. Inilah yang harus kita cek, yang harus kita bertanya-tanya dalam hati kita. Sebenarnya dosa apa sih yang kita lakukan kalau hidup kita banyak masalah? Kalau sebuah kalimat pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap jikalau tidak ada api, kan seperti itu. Tidak mungkin Allah turunkan musibah-musibah, dan tidak mungkin Allah turunkan murkanya kepada kita manakala ada dosa-dosa yang
terus kita lakukan dengan sengaja, apalagi kedua orang tua. Banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah, banyak sekali berita-berita yang kita dengar. Ada saya dengar di Muara Baru, ibunya dia kurung di kandang kambing, ia tidur dengan nyenyak. Saya berpikir jangan-jangan ini musibah yang menyebabkan turun di negeri kita. Ada lagi di daerah Jawa, ibunya dipukul-pukul hanya karena terlambat mengantarkan makanan, bahkan dipukul pakai hanger baju hingga robek bibir. Saya berpikir jangan-jangan ini musibah yang Allah turunkan kepada kita karena dosa ini. Ada lagi yang lebih tragis hadirin di Pekalongan, ibunya dibunuh hanya karena meminta 500.000. Diancam, ibunya lari. Siapa tidak lari kalau diancam dengan meminta uang 500.000? Hanya dengan 500.000 ia rela membunuh ibunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya berpikir jangan-jangan ini yang menyebabkan hidup kita musibah perentet-perentet yang terjadi di negeri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sampai sekarang ini mungkin kita belum mendengar atau belum mendengarkan sebuah kisah, atau belum kita membaca di dalam kitab-kitab para ulama, atau dalam Al-Quran pun sampai saat ini saya belum membaca atau mendengarkan dalam hadis Nabi SAW ada dijelaskan, ada digambarkan ada anak setan yang jangankan dia bunuh kedua orang tuanya, durhaka kepada ayah dan ibunya. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan, belum pernah membaca kisah anak setan yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Tapi sekarang di sekeliling kita, di kehidupan kita, di tempat tinggal kita, banyak sekali anak-anak manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukankah yang saya maksud adalah ada surga di rumah kita? Siapa surga di rumah kita? Tidak lain mereka adalah ayah dan ibu kita, kedua orang tua kita. Sehingga Nabi SAW memberikan penjelasan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki, begitu mulianya. Jangankan surga itu ada di naungan telapak kaki ibu kita, ayah dan ibu kita. Itu cara kita berbalas budi kepada kedua orang tua kita, maka hadiah surga. Makanya surga itu ada di dalam rumah kita. Manakala ada ayah ibu kita di rumah, maka rumah itu akan terasa surga. Sehingga banyak orang-orang yang mencari surga yang jauh tapi melupakan surga yang dekat. Siapa surga yang dekat itu? Yang surga yang dekat itu yang saya maksud adalah mereka ayah dan ibu kita. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran hadirin. Kata Nabi SAW, ana bari'um mimman lam yu'addi haqqah walidayhi. Aku, kata Nabi SAW, berlepas diri kepada anak-anak yang tidak bertanggung jawab kepada ayah dan ibu. Kata Nabi SAW, aku Muhammad bin Abdullah tidak akan mengakui dia sebagai umat. Aku, kata Nabi Muhammad, tidak akan memberikan syafaat kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi anak yang durhaka, kata Nabi, mimpi dan mimpi sekali lagi dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW memberikan gambaran dalam sebuah hadis surga. Tahukah surga? Dengar surga itu subhanallah, kita terasa bahagia, berseri-seri wajah kita ketika mendengar surga. Surga dijelaskan oleh Nabi SAW itu memiliki aroma semerbak, yang dimana aromanya itu bisa tercium jaraknya 500 tahun perjalanan akhirat. Hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW gambarkan ternyata surga itu bisa tercium dengan jarak 1000 tahun ukuran hitungan akhirat. Jadi wanginya surga, aroma semerbak surga itu bisa tercium dari ukuran jarak waktu 500 tahun. Hadis yang pertama dijelaskan, hadis yang kedua 1000 tahun aroma surga itu bisa tercium
aroma, semerbak wanginya. Tapi ada dua golongan orang-orang yang tidak mendapatkan, jangankan masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia mencium bau surga yang jaraknya 500 tahun ukuran akhirat, 1000 tahun ukuran akhirat. Allah haramkan. Di antara salah satu golongan tersebut adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita saat ini terlalu sibuk mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Bagaimana itu Ustaz? Saya berpikir-pikir di samping saya ini sebuah gambaran ilustrasi agar kita bisa menjiwai, agar kita bisa memaknai tentang hari ini tersebut. Banyak di antara kita yang mencium tangan atasan kita cium tangannya. Datang para tokoh, kita cium tangannya. Tapi giliran tangan ayah dan ibu kita tidak pernah kita cium. Bukankah ini namanya mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Kita biasa berbicara dengan orang yang penting, berbicara dengan orang yang ada jabatan, berbicara dengan orang lain kita bisa dengan sopan santun, berbicara dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai, kita terkadang begitu dengan lemah lembut. Tapi kenapa ketika kita berbicara dengan ayah dan ibu kita selalu membangkang, kita selalu berkata kasar, kita selalu berkata-kata yang tidak baik, bahkan kita merasa jengkel kepada mereka? Bukankah ini namanya mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita sebagai anak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Jangankan membentak ayah ibu kita, jangankan mencacinya, jangankan melototinya, jangankan berkata kasar kepadanya, jangankan membentaknya, berkata papa, mama, umi, abi, kalimat itu, kata-kata itu di hadapan Allah itu terhitung sebagai dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kebanyakan dari kita mencari surga yang jauh tapi melupakan surga yang dekat? Tidak lain, dia adalah ayah dan ibu kita. Ketika kita diperintahkan oleh atasan kita berkatakan siap komandan, 86 laksanakan. Dimana-mana pun kita siap komandan, 86, bahkan belum disuruh siap komandan, 86, selalu siap, bahkan 86 untuk dilaksanakan. Tapi kenapa ketika ayah dan ibu kita menyuruh kita, ketika ayah dan ibu kita menasihati kita, ketika ayah dan ibu kita menegur kita begitu membangkang, kita begitu arogan kepada ayah dan ibu kita? Bukankah ini namanya mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Catat baik-baik hadirin, catat baik-baik. Ini renungan untuk kita semuanya. Lebih baik sebenarnya, lebih baik kita hina di luar sana di mata orang daripada kita, asalkan kita mulia di hadapan kedua orang tua kita, daripada kita mulia di luar sana di hadapan orang tapi di hadapan